Udah Sep, Sip. rekam aja. Konang, Oke. nggak sih ya? Udah dong. Ah, ya udah ya. Ayo, ayo tuh. Mau kemana? Kan Udah udah. katanya udah. Ah, Ngopi tuh. Ngopi. Iya. nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Doski. Ya, kita kembali membahas tentang terdulu dong, baru memulai udah AO aja. Baru mulai membahas tentang menuju kiamat nanti. Jadi di sini udah ada Bapak Mulya sama Bapak Sunandang Sunarya. Kak, Jadi gimana nih Mamul? Penentang artinya kiamat itu secara harfiah gimana tuh? kiamat apa dulu nih? Tertanya. Kiamat Kiamat kecil banyak. atau Kiamat kiamat gede? Kiamat kecil gede sama kiamat yang di dalam diri kita sendiri. banyak masalah kiamat tuh. Ada faktor, banyak faktornya, banyak solusinya. Ada kiamat kehidupan, apa kiamat apalagi. Kiamat kehidupan adalah lengkap semua kejadian yang alam di dunia itu kan kayak kiamat kehidupan. Ya tidak bisa faktor sama manusia dibilang ntar ataupun kapan datanya nggak tahu kan. Masalah kiamat. Ada kiamat subro ataupun kiamat kecil, kubro. Kiamatnya kan istilahnya dari alam datangnya. Ya kan, gempa segala macam. Itu dia. Makanya kiamat kan banyak yang malah kiamat. Kita menujutnya kiamat akhir apa kiamat yang kecil. Kalau kiamat akhir, otomatis kita kan lain. Yaitu kiamat besar. Nah, kalau dari judul, dari tema kita kan menuju kiamat, berarti yang kecil-kecil aja dulu. Yang kecil-kecil itu menuju judulnya kiamat kecil tuh kiamat kecil yang disebabkan secara alami apa sebagai secara kepribadian. Pokoknya yang ulah manusia tuh. Ulah manusia ya itu dia. Setiap ulah manusia kita kan dianya sendiri yang ulah manusia sebanyaknya. Seperti musibah, gempa, segala macam longsor itu kan ulahnya manusia. Tangan-tangannya manusia yang jahil. Yang tidak bisa dia mengerti bahwa kehidupan itu akan langgeng. Sebab akibat dia merasa dirinya haus kekuasaan, haus kedudukan, bahkan haus segala-galanya. Itu namanya kiamat kecil. Bagi mereka yang istilahnya yang udah menduduki tahta, jabatan, apapun yang dimiliki yang mengakibatkan kiamat itu yang berdasarkan longsor-longsor seperti itu. Musibah kejadian-kejadian alam yang tidak duga-duga istilahnya. Karena mereka yang dipikirkan hanya ala apa? Yang dipikirkan harta, benda ataupun kedudukan. Masa bodoh orang lain kecelakaan atau gimana nya, rugi enggaknya sih. Iya, sekarang kan banyak yang banjir, longsor, tanah kebelah, segala macam tuh. Lagi kemarin-kemarin yang di Tegal itu, pergeseran tanah. Pergeseran tanah itu. Nah itu kembali ke orangnya, kembali ke manusianya. Dikasih peringatan itu dia akan berpikir tidak itu loh. Kalau dia dikasih peringatan berpikir bahwa dunia itu udah berat, udah lain, kenapa sih nggak berpikir bahwa itu dikasih musibah yang semacam itu, musibah kecil, peringatan kecil, tapi mereka tetap aja tidak menghiraukan, bahkan adanya biasa bagi mereka, musibah biasa. Tapi kalau kita telahai bahwa itu tuh adalah peringatan bagi setiap manusia, setiap umat yang ada di Indonesia ini, bukan di Indonesia, di seluruh dunia istilah katakan kasarnya.
Jadi menurut Penanang gimana? Ya emang itu mah jadi segala macam juga kan kembali lagi ke kitanya, Wan. Iya sih emang. Ngopi dulu guys. Dalam mengartikan segala macam itu. Ya kan dari segala akhlak perbuatan manusia sendiri sih. Iya. Kebanyakan itu ya. Nah, solusinya Mamul. Itu kira-kira apa yang perlu kita perbaikin itu? Ya akhlak manusianya dan Kembali. sikapnya. Akhlak manusia harus perbaiki. Kalau tidak bisa merubah sikap dan akhlaknya ya tetap aja sama aja bohong. Karena kembali ke alam. Coba manusia kita akhlaknya berubah. Banyak pelasnya, banyak kasihnya, ataupun toleransi ke yang kecil, berpikir ke yang kecil. Kembali ke manusianya. Perkuat imannya, perkuat keyakinannya bahwa Allah itu ada gitu loh. Memberikan solusi, memberikan peringatan ke setiap umatnya. Tapi mereka kan kadang nggak ada berpikir. Mereka toh seperti tidak dihiraukan gempa ataupun musibah yang kecil itu. Padahal bagi kita tuh kiamat subro, ya, kiamat kecil. Tapi mereka tetap aja tetap jalur-jalurnya sendiri masing-masing. Tidak mendengarkan bahwa Allah itu ngasih peringatan. Apa sih sebenarnya? Kalau udah kejadian begitu kan banyak gempanya, banyak musibahnya. Tetap aja yang dipanggil mah, ya Allah, musibah datang lagi. Nah, ngerinya kan orang-orang mikirnya wah musibah mulu gitu. Padahal atas perilaku tindakan dia sendiri. Apalagi di masyarakat sekarang ini kan orang tuh udah paling benernya sendiri gitu. Menganggap bahwa dirinya tuh udah bener gitu. Betul, menganggap dirinya itu benar, tapi belum tentu bagi mereka benar. Dan bagi mereka benar belum tentu bagi dia yang benar. Kenapa? Kenapa? Karena dia begitu. Di dalam hati sendirinya tuh masih banyak keserakahan, masih banyak hawa yang diinginkan. Contohnya, banyak sekali kok sekarang mengejar-ngejar duniawi, mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar pangkat dan jabatan. Dia berpikir bahwa di belakang tuh gimana. Sudah lupa, bahkan dia sendiri tidak pernah mensyukuri bahwa Allah tuh memberikan nikmat dalam sekejap, hanya sekejap. Coba kalau dia memberikan nikmatnya, dia terima dengan terbukanya. Allah memberikan nikmat ini untuk semuanya, bukan untuk sendiri. Banyak kan sekarang begitu. Di mana sih adanya? Bahkan pergeseran-pergeseran tanah aja sekarang dirasakan. Bagi dia udah biasa. Padahal kita nggak biasa. Itu kan adalah apa namanya? Bukti dan memperingatkan dia. Tapi kan jojong aja. Tetap yang dilakuin apa? Keserakahannya masih banyak. Melanda. Dia memikirkan yang kecil ataupun yang besar. Kiamat itu bukan hanya untuk kiamat di keseluruhan, tapi di dirinya sendiri udah kiamat, udah gelap mata, gelap hati. Apapun yang dilakukan itu adalah hak bagi dia tuh baik, benar, baik dan benar. Belum tentu bagi mereka itu benar. Lihat yang kecil sono, lihat yang lainnya, banyak kan Wan. Tapi kita yang sadar banyak berterima kasihnya, bersyukurinya, enggak. Yang sekarang banyak kok yang para inohong, yang para yang pernah ngerti melanda yang kecil semau kita, bahkan nggak berpikir bahwa itu titipan dari Allah, bahwa itu hanya sekedar pinjaman. Kalau pinjaman gitu, cuman kontrak doang. Ya, iya. Siapa yang kontrak? Kita bukan berteduh, bukan ngaup, bahasa Tegalnya ngaup. Kan kalau kita itu kan
istilahnya kan hidup di dunia itu kan cuma sementara doang. Iya. Sekarang aja udah ngerasain kiamatnya kok, serba mahal. Apa nggak kiamat namanya? Segala macam berasa mahal. Berasa mahalnya, berasa terasanya. Dulu indah, sekarang kan bukan indah lagi. Burem. Buram. Bukan buram lagi, udah. Surem. Arah tujuan tuh memang udah mulai kiamat, apalagi ntar kejadian kiamat beneran. Allah alam kalau kiamat beneran, entah kapan datangnya sih. Nggak tahu itu, nggak ada yang tahu. Di sini kita banyak tidak memahami, bahkan orang-orang pinter pun menjolimi orang-orang yang kurang pinter, yang bodoh-bodoh itu pakai sasaran, Iya, ngakalin. ngakalin. Iya. Nah di situ, Dia orang bodoh jadi korbannya orang pinter zaman sekarang tuh. ya iya. Makanya yang pinter beneran malah jadi ikut-ikutan ini apa ikut kena efeknya gitu akhirnya. Nanti kiamat tuh banyak artinya, bukan hanya kiamat yang datang dari Allah langsung jegar, tidak. Karena ada proses lagi. Kiamat itu kiamat apa dulu? Prosesnya banyak. Kiamat yang kita diharap, yang dimaksud itu kiamat di tubuh kita, pada kiamat keseluruhan. Ya, tadinya sih mau kiamat keseluruhan. Ntar nyambung ke kiamat ke diri di dalam diri kita sendiri. Dan di kita udah mulai kiamat kok, harga-harga udah naik kok. Segalanya dimotivasi semua pakai itu kok, dana-dana nggak karuan. Dimutilasi. Mutilasi semua. Potong iris. Iya. Datangnya serangan karena harga dipermainkan. Benar. Sembako, bahkan sekalipun ini ke petani pun sekarang mah susah. Untuk palawija, untuk segala macam pupuk-pupuk. Apa nggak dimutilasi sekarang? Ya iya, yang bodoh mah harga sekian ya aja. Tapi lihat yang tahu, nangis, berontak nggak bisa, ini nggak bisa. Kenapa? Karena udah zamannya. Itu mulai kiamatnya. Kiamat pikiran, kiamat hati. Percuma lah, katakan sih. Mantap kopinya. Bukan mantep lagi. Lagi. Ini masih ada. Jadi kiamat itu banyak artinya ya. Banyak artinya kiamat itu. Makanya kita ngambil kesimpulannya, kita sadarilah diri kita sendiri sebelum disadarkan orang lain. Amati diri kita sendiri sebelum ngamati orang lain. Kalau kita memang punya ilmu apa aja kita manfaatin, kita gunakan. Memang dalam arti kita punya ilmu bismillah pun ataupun punya ilmu apa, kalau kita dimanfaatin pasti ada hasilnya. Iya, benar. Nah, setelah itu apa nih kira-kira yang bakal terjadi nih setelah tahun-tahun ini gitu? Kan udah pada perang nih dunia, ngomong. Harga-harga udah pada naik kan, udah hancur kacau, udah perang ekonomi lah. Iya, kan denger-denger kemarin listrik mau pada mati kan. Ya berarti bener dong, listrik, bensin gak bakal ada nanti. Hilang. Teknologi hilang tuh. Itu kira-kira gimana tuh manusia? Lagi zaman sekarang udah gadget, zaman canggih. Mainnya HP mulu, internet ntar gak ada kan. Nah di sinilah yang bagi orang awam, misalnya yang nggak tahu kedepannya bagaimana, menganggap listrik akan banyak, gas bakal banyak, padahal kan di suatu saat nanti gas, listrik, segala macam kebutuhan manusia yang ada itu kan habis. Saat kabeh. Iya, habis semuanya. Kembali ke asal, kembali ke kita ke zaman-zaman dulu, ke zaman-zaman para kerajaan dulu tidak mempunyai gas, hanya korek api yang ada. Sekarang udah, kalau memangnya udah nggak ada gas tahun sekian, nggak ada listrik tahun sekian, melarinya kemana kita? Siapa yang akan bertanggung jawab? Itu kan udah mulai istilahnya apa? Kiamat kecil. Tapi kan mereka kan anggapannya biasa. Nah, tapi buat orang-orang zaman dulu kan enggak. Kalau udah saatnya untuk
pola pikirnya kembali lagi ke zaman-zaman dulu, ke zaman kerajaan, ke zaman-zaman Islam pergolakan pertama, di mananya adanya kegelapan di Indonesia, kegelapan di negara-negara lain, belum terciptanya ada lampu, ada listrik, ya harus menerima. Di suatu saat nanti emang benar, gas nggak bakal ada, listrik nggak bakal ada, semua jalan kaki, bahkan hewan pun akan mati karena kekurangan hujan, panasnya terlalu kenceng. Itu di suatu saat nanti, bukan sekarang. Tunggu zamannya, tunggu datang waktunya. Kalau sekarang mah iya aja, karena mereka berfokus ke wacana program apa internal itu ya, program HP apa namanya, Apa tuh? program apa yang Aplikasi ya? aplikasi Aplikasi. di internet. Ntar kalau internet udah nggak ada mau bilang apa? Internet mati, Iya. mau bilang apa? Tetap yang dicari itu siapa lagi? Bahkan pergolakan penjajahan ntar ada. Kata siapa nggak ada? Ada. Balik dari kabaheula. Balik lagi ke zaman dulu. Adanya jawara, adanya kerajaan, adanya istilahnya apa? Peperangan kecil ada ntar. Kata siapa nggak ada? Bohong kali ini. Karena udah dituliskan di situ juga. Ya berarti bagus dong. Apa yang memerintah nanti yang berkuasa bukan orang yang punya duit doang. Tidak, tidak mungkin. Bahkan orang duit pun ntar nyari orang hebat untuk membayarnya, untuk nge-backing dia. Itu semua kembali ke asal, kembali ke zaman kerajaan, ke zaman dulu, zaman awal. Tetap, walaupun dia banyak duit juga nggak akan berartinya, karena dia takut dijarah tah, takut dirampok tah. Nah, itu ngomong-ngomong kerajaan, kalau dari zaman dahulu kan udah sering dijelasin kan tentang kiamat ini nantinya bakal gimana gitu kan. Kalau dari Islam ya mungkin para ulama udah tahu lah. Nah kalau dari zaman Pajajaran, Majapahit itu kira-kira apa aja nih yang udah dijelasin gitu dari zaman dahulunya tentang kiamat ini? Dijelasin orang pada zaman dahulu kan ini ya, yang dijelasin kan ya, bisanya kiamat di dunia itu yaitu kiamat pikiran, kiamat hati. Tidak pernah istilah mensyukuri apa datangnya kenikmatan. Zaman dulu kan begitu. Datangnya istilahnya kiamat tuh bukan hanya bukan dari alam aja, tapi dari kita sendiri. Para kerajaan itu bisa hancur ya itu karena keserakahan manusiawi, keserakahan kedudukan pangkat, jabatan, itu dia. Kan zaman kerajaan kan hancurnya apa? Ya itu dia, keserakahan manusianya, para pemimpinnya. Kerajaan mengapa apa sih sebenarnya? Manusianya ini ya, pejabatnya. Ya kan dari zaman penjajahan aja rakyat kita ada yang pengkhianat juga kan. Banyak. Bahkan menggelapkan segala cara untuk dia menang. Masa bodoh rakyatnya ketindas juga. Yang penting gua senang. Mana ada sih di Pajajaran isinya Bapak Prabu Siliwangi ngajarin hal yang enggak kan. Bahkan Prabu Siliwangi itu ngaturin rakyatnya dengan sempurna. Banyak pelasnya, banyak asihnya, makanya bertabur bunga di mana-mana wangi. Nah, kenapa disebut Siliwangi gitu? Siliwangi kan cuma bahasa, harum, wangi. Karena tapak lacaknya dia, setiap manut ke daerah mana, perjalanan dia tinggal di mana, yaitu menebarkan kebaikan.
Makanya Siliwangi itu nama, gelar istilahnya, bukan nama asli. Nama gelar dia Siliwangi. Karena wangi kemana-mana, setiap perjalanan dia nggak ada yang namanya ada keributan, kerusuhan, nggak ada. Saking Bahkan saking kunyah anak rakyat iya, namanya. ngebimbingnya rakyat. Nggak ada istilahnya bagian bapak kayak begitu, nggak ada. Bahkan sejelek-jeleknya apapun, namanya rakyatnya sendiri masih bisa memaafkan. Tapi sekarang nggak ada yang maafkan, bahkan bisa ditindas. Makanya harum, namanya Siliwangi, Siliasa, Siliasi, Selasu. Nah sekarang nggak ada Siliasa, Siliasu, hilang semuanya, nggak ada bobot. Adanya Sili apa? Sili Gempur sekarang masih Tenggel. Bahkan sering hancurkan, di mana ada kemauan ya dihancurin. Yang penting gua naik gitu. Kumacarana itu. Mana ada sih sekarang mah, nggak ada kayak dulu. Lain sama zaman sekarang, sama zaman dulu tuh lain. Namanya Siliwangi itu bener-bener harum kemana-mana. Ngopi dulu lah. Ngopi lah. Ngopin. Tapi saya kalau main ke tempat penandang di sana kampung gitu, asa rasanya itu masih pajajaran banget gitu. Masih asri. Iya. Ya kita tarik ke zaman dahulu lagi lah buat mempersiapkan gitu, mempersiapkan masa yang mendatang. Aneh. Itu burung. Kakumanya saya emang bener mah bener banget udah cukup kan, tinggal nyebutin bener. Jadi peninggalan Prabu Siliwangi itu buat masa mendatang tuh apa Gimana? aja Mamul? Bukan di mana. Eh, Kalau di mana tuh gimana, banyak yang gimana? ngejar ya. Enggak, banyak maksudnya bukan di mana. yang- Gimana? Iya gimana? Iya itu. Kumaha tah. Kumaha eta. Apa kalau Wangsit kan denger-denger masih agak ke sini ya. Wangsit Siliwangi itu. Gimana yang makainya, gimana orangnya, nerapinnya, dan di mana nerapinnya. Kalau nerapinnya ke orang yang istilah sederhana ataupun tidak punya kedudukan ataupun istilahnya menganggap manusia itu hampir rata-rata sama, mempunyai welas asih, itu kan sama. Tapi kalau nincaknya ke orang yang dengki, sirik, itu nggak bakal bisa, Pak. Nggak ada penerapan. Lain istilahnya. Peninggalan Bapak tuh, walaupun ini hanya segelintir namanya Siliwangi, itu kan peninggalan Bapak tuh dengan sejarah, ya kan? Nah, sekarang kembali, mana sih asihnya mereka? Mana sih welasnya semuanya rakyatnya? Nggak ada. Bahkan semua akan dipugar, semuanya dihancurin demi siapa coba? Demi dirinya sendiri, kantongnya sendiri kok. Kalau dulu nggak ada aja kayak begitu kok. Zaman dulu nggak ada. Zaman Bapak nggak ada kayak gitu. Penerapan yang kayak gitu nggak ada. Salah sedikit ditindas, kan. Sekarang mah yang salah tetap dibenarkan, yang benar disalahkan banyak. Sekarang mah penting banyak uang. Kalau sekarang, kalau ntar mah nggak bisa. Ntar banyak uang nggak ada banyak uang. Sanggup, mampu untuk ngelawan pemberontakan, ngelawan kaum penjajah dirinya sendiri, bagus. Kalau nggak ya sudah. Ustadz ataupun kiai mana? Karena kan banyak kejadiannya. Itu kan bukan peninggalan Siliwangi, bukan peninggalan Pajajaran. Peninggalan Pajajaran kan nggak begitu. Semua dirangkul, semua diraih. Dari A sampai Z istilahnya. Karena berbentukan dia menerbitkan bahwa itu rakyatnya. Sekarang enggak lah. Ya kalau sekarang kan Ustadz Kiai kebanyakan
mikir keuangan. Pasti ya ujung-ujungnya duit. iya itu. Apalagi gitu kan. Ujungnya duit. Nah zaman dulu juga ada kan, dulu juga ada. Tapi kan zaman dulu Ustadz Kiai walaupun dia ngajarin ayat-ayat sedikit, dibayarnya dengan beras, dibayarnya dengan makanan yang lainnya, makanan ataupun minyak tanah, masih nerima ya? Masih nerima karena dia punya usaha sendiri, entah jadi petani kek. Tapi rata-rata kebanyakan jadi petani, walaupun dia ustadz tetap aja jadi petani. Jadi kita memikirkan bahwa satu harus dikasih sekian, harus ada yang ngasih sekian. Tidak, sekarang nggak begitu. Lu nggak ngasih, gua nggak bakal diajarin, nggak ditarget dulu. Dan dengar-dengar kan itu ada apa, pada bikin yayasan terus pondok pesantren kayak gitu, ntar dapat dari pemerintah kayak gitu kan. Nah itu kan bodong semua. Nah sayang, petugasnya bukan kita, bukan maaf apa kata ya, petugasnya nggak ngelirik dan tidak punya hati nurani mana yang salah mana yang benar. Yang penting dia juga petugasnya mendapatkan cuan bagian. Kalau dia bener mah takut nggak bakalan. Sekecil apapun kalau dia orang ngerasa takut nggak bakalan. Sebesar apapun kalau dia ngerasa takut nggak bakalan. Iya manusia mah nggak tahu. Tapi kan selain manusia kan ada yang ngeliatin, penguasa. Nah itu Gusti Allah. Ya ini hampura ya guys, bapak-bapak, ibu-ibu atau Pak Ustadz, Pak Kiai, barangkali ada yang tersinggung, ya monggo introspeksi dulu gitu. Ya karena yang diomongin apa adanya, secara realita yang terjadi sekarang. Dimana harga mau mahal, dimana istilah pendidikan nggak mau mahal, semuanya ditukar dengan uang kok. Orang bodoh jadi pintar, orang pintar jadi bodoh, hanya kenyataan sekarang. Kalau dulu tidak, bodoh ya bodoh, pintar ya pintar. Nggak ada namanya istilahnya penyogokan kayak begitu. Itu di situ namanya adanya welas asih. Sekarang welas asih hilang. Jadi kadang tuh orang kalau diajak introspeksi terus cobalah silih asuh pakai gitu, dipakai gitu. Itu kadang ujung-ujungnya wah berat, wah susah. Itu gimana itu? Ya karena hatinya tidak menerima sih, tidak masuk. Kalau hatinya menerima dan dia kembali bahwa Allah tuh ada. Ya sekarang mengkalang nggak percaya ke gaib-gaib, nggak percaya ke dohir, banyak ke dohir semua. Ke gaib nggak percaya. Bahkan mengucapkan apa? Mistis. Wah. Itu wah, dia. Dukun. Wah, nah mistis, itu. Gitu. Kebanyakan nggak ke situ, padahal tahayul. Iya. Padahal kita kan kembali kan dari mana? Dari gaib. Allah kan gaib. Nah itu, jangan-jangan otaknya buntu. Tahu buntu dari karma karena apa nggak tahu. Sep. kok malah nyerang kameramen ini ceritanya gimana? Kan itu ngebuang. biar ini Wan agak nggak terlalu serius. Oh gitu. Sep. Halo Sep. Coba kita pikirin. Mau ngaji aja, memang benar harus bayar, segalanya harus bayar. Tapi kan tidak harus ditekan. Semuanya pesantren di mana-mana, terbuka di mana-mana. Tapi kan mana ujung-ujungnya? Anak kita jadi korban, jadi pencabulan, anak kita jadi pelecehan. Ya tapi alhamdulillah yang masalah Habib kemarin ya, alhamdulillahnya ada kayak Imaduddin itu. Nah, kalau nggak ada dia, iya. Kalau nggak ada dia mah repot Pulau Jawa. Bisa hancur. Jadi Balewi semua dan waduh bahaya ya. Apalagi Habib. Maaf kata dah Habib. Bukan kita sosokan. Saya dari pertama ada bilang ada Habib udah nggak percaya. Kenapa nggak percayanya? Masa Habib masih bisa ngibulin orang? Ngibulin kan orang. Pendaringan, tapi kan Habib itu namanya
Anak penguasa dalam satu riwayat nggak bakalan. Orang pintar itu tidak akan bilang saya pintar, nggak. Walaupun anak Habib, anak Rasulullah, cucu Rasulullah, tidak bakal bilang saya anak cucu Rasulullah, nggak bakalan. Sekarang mah belum apa-apa, Habib udah bilang apa-apa, Ustadz apa? Berat tanggung jawabnya. Ya, harusnya sih dari situ aja udah kelihatan ya. Mendingan orang bodoh sekali, katakan lu baca bismillah cuman berapa ayat tapi benar ngelakuinnya. Allah mendingan kayak begitu. Bodoh bukan berarti bodoh nggak diem, tapi bodoh ala boh. Bahasa banyak pertanyaan tapi diem. Pinter kebelingar buat apa? Hanya membesarkan perut sendiri, kantong sendiri, ya iya aja. Apalagi mengatasnamakan yayasan. Tuntutannya berat sekali, yayasan. Ya iya, manusia nggak tahu bisa dikibulin, Allah nggak bakal bisa dikibulin. Mungkin manusia ya kayak gitu mau nyoba kali, Mamul. Nyoba apanya yang dicoba? Nggak usah coba-coba, emangnya masuk angin dikerik. Coba. Enggak nyoba ngibulin Gusti Allah gitu. Nggak bisa. Gitu, Bisa lah. Allah dikibulin mah, jangan kan dikibulin. Otak manusianya yang sekecil apapun tahu. Makhluk Allah yang kecil aja dari tuma tahu kok. Apalagi manusia. Nah, kembali lagi ke kiamat ini. Ya terus gimana ini, Mamul? Kalau kata saya mah bakalan pada panik asli. Ya asli kalau datang kiamat subro juga. Suatu saat akan datang. Berapa tahun lagi kita yang akan datang. Kita siap-siap aja. Kiamat yang sebenarnya ada sebentar. Penghabisan. Kalau sekarang kiamat subro dulu. Penyerangan pertama. Sanggup nggak mereka akan datangnya kiamat kecil? Nah, kalau kata teman saya kemarin, sediain apa buat ketahanan pangan, apa harus nanam makanan gitu, nanam apa gitu. Nah, Cuman ampura kan sekarang kalau misalkan kayak harus nanam makanan lah, sekarang malahannya juga udah habis, menanam di mana? nah itu dia, makanya kan nggak masuk akal kan. Terus saya, lah sekarang ditarik aja lah ke Islam gitu. Ya bukannya kita ngikut Imam Mahdi nanti. Sekarang nanam makanan. Yang ditanamnya apa? Semua ada gersang, nggak ada hujan. Iya ya. Di suatu saat nanti kita kekeringan semua kok, nggak bakal ada ini. Berapa tahun yang akan kita alami kekeringan? Dibilang listrik nggak ada, gas nggak ada, minyak tanah nggak ada, yang ada cuma hanya air. Mau bilang gimana? Air juga susah. Hewan-hewan pada mati, tumbuhan pada mati kok. Nanamnya di mana? Tanamkanlah hati kita bahwa Allah itu ada. Itu yang harus ditanam. Kepercayaan kita ke Allah, ke Rasulullah, itu yang ditanam, bukan nanam biji kayak begitu. Emang untuk pangan, di suatu saat pangan ada, bahkan bisa jadi kanibal, iya, kita juga bisa jadi kanibal. Kenapa dibilang kanibal? Semua udah nggak ada makanan kok, semua hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, yang dimakan apa? Tetap jadi kanibal. Yang ada yang kita bunuh, entah babi rusanya, entah babi hutannya, entah orainya, itu kan bisa jadi ntar kita makan. Karena udah gak ada makanan kok. Itu kiamat kecil. Kita yang pertahankan. Apalagi terdatangnya makhluk-makhluk kayak begitu. Seperti zombie-zombie begitu. Apa kita kan bisa menahannya? Apa kita bisa bertanya? Nggak bakalan bisa lah. Sekarang ya bisa pintar ngaji, bisa dakwah, bisa apa. Tunggu tanggal mainnya. Di suatu saat nanti. Makanya harus berpikir. Saya juga, emang kita ngobrol begini, ngobrol biasa. Jangan terlalu canggung, itu terlalu menekan.
Tapi dengan kenyataan yang saya alamin, saya juga pernah ngaji sana, bukan ngaji Al-Quran karena saya nggak bisa ngaji sih, tapi ngaji alam, ngaji diri kita sendiri, balik kemana dan harus kemana dan bagaimana, pangkal ujungnya itu dari mana. Ya intinya ngaji Al-Quran diterapin ke kehidupan gitu, bukan ngaji Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bukan. Bukan sekedar baca doang. Isi Al-Qurannya Isi Al-Quran kita buka, kita kupas. dikupas terus terapin ke kehidupan, dan ya itu bener-bener susah nggak sih mau Apanya? ngaji Ngaji. yang bener-bener kayak gitu tuh diterapin. Dibilang susah, iya. Dibilang gampang ya, iya. Kenapa dibilang susah? Yang ngalaminya mereka bilang susah ya susah, tapi yang ngalaminya enggak ya enggak. Kenapa? Keikhlasan kita kok yang ada. Kembali ke Allah apa adanya. Kalau kita nggak kembali ke Allah, kita nggak sadar, nggak bakalan. Saya tuh udah sering ngomong bolak-balik, diketawain, diejek, ya dianggap kayak dukun apa segala macam. Ya itu wajar kalau logikanya, karena mereka pengetahuan alamnya kan belum tahu, ilmunya belum nyampe. Ya saya lagi mau ngeliat, terus dia udah nggak sabar nunggu nih, kapan kebaliknya nih. Kembali kemana? Enggak, maksudnya kan mereka yang geledekin, kapan nih saya geledekin mereka gitu. Jadi nggak lama kok, tunggu aja. Tunggu aja, ntar juga ada kok. Iya, sekarang kita diledek, iya kita dihina karena tidak punya kekuasaan. Kalau kita buktiin kekuasaan mah, orang akan nyari kita sendiri. Iya. Itu kadang orang perlu bukti gitu. Nah, macam kita bukti mah bahaya kalau kita begini buktiin mah. Makanya mau ya padahal kayak model di Al-Quran aja ya, Allah tuh udah ngebuktiin kan, tapi manusia tetap aja minta buktiin. Kan berarti otaknya kagak nyampe, Mamul. Nah iya, kenapa diselimutin dengan apa? Keserakahan duniawi ini. Iya sih. Kalau dia nggak keserakahan ke duniawi, bahwa ingat bahwa kita akan kembali ke Allah, tidak mempunyai apa-apa, kembali mereka itu kan berpikir, iya, oh iya, Sapula tuh kan asalnya datangnya juga nggak bawa apa-apa, kosong. Nah, kembali kita ya kosong. Kita diboyan aja sama orang hidup kok. Masa kita ngebayar sendiri, yang mati nggak bakalan lah. Tapi di surga nggak ada kopi, Mama. Ya nggak ada. Rokok nggak ada, kopi nggak ada. Pengen rokok. Siap ya? Kudu ngambil heula. Sono neraka. Aduh, pusing lagi aja urusannya. Aduh. Nggak bisa istilahnya. Itu mah ide ya Kang Maman itu, Bang. Kacau ya. Mau ngerokok, ntar di surga ngambil dulu ke neraka apinya. Nggak bisa ngerokok di sono. Ya itu hanya sekedar guyonan aja ya, guys ya. Cuman memang dari pembahasan gitu ya emang otak dan hati harus dibuka sih sebenarnya. Kalau nggak dibuka ya, aduh susah lagi urusannya. Ntar kita yang dianggap gila ya. Tapi emang udah gila sih. Emang kita gila. Kapan akan terjadinya belum tahu kan. Tapi tunggu tanggal mainnya. Karena Al-Quran semuanya udah terangkan, ada semuanya. Orang bagaimanakah yang akan bisa menjunjung dan merangkul agama? Bukan hanya dari sorban panjang, bukan dari ini, bukan. Tapi orang-orang yang tidak pernah tahu istilahnya, yang sering ngalamin kesusahan, kepedihan, itu dia. Jadi kesimpulannya apa nih, Mamul? Buat saudara-saudara kita tentang masalah kiamat ini? Ya kembali ke dirinya sendiri, sadar diri kita sendiri, kembali tanyakan diri kita itu siapa dan dari mana asalnya. Ngaji bukan hanya ngaji Al-Quran aja, tapi isi Al-Quran kita harus dipenahin. Maaf, memang kita juga bukan santri, bukan kiai, bukan ustad, tapi yang secara gamblang sang belajar dari seseorang. Itu aja. Saya juga ngasih tahu dari seseorang. Bukan ala kadarnya kita ngobrol begini, ini enggak. Saya juga ada yang ngasih tahu. Enggak mungkin saya kayak begini kalau dikasih tahu sama guru saya sendiri.
kiamat akan ada. Jangan kiamat istilahnya. Udah jelas. Bahkan kehidupan di dunia pun sebelumnya pasti ada. Banyak-banyak orang yang kehilangan semuanya. Kehilangan bandanya, kehilangan keluarganya, jauh dari keluarganya. Entah juga ada kelihatan. Yang kumpul orang-orang yang tertentu memahamin adanya Allah, adanya Rasulullah. Bahkan kumpul sama siapa? Sama Imam Mahdi kok yang akan mimpin. Tunggu tanggal mainnya kalau Imam Mahdi keluar. Orang-orang pilihan yang akan berdiri berjejer di situ. Bukan dari kalangan atas, bukan. Semua kalangan bawah. Semua tersembunyi, tetapi dalam terang semua. Bukan tersembunyi dalam gelap, bukan. Tetapi dalam yang terang. Tahu akan jalurnya kehidupan kemana. Dan akhirnya ke dimana. Senang sekarang mah iya. Diselimutin dengan kekuasaan, diselimutin dengan dunia, iya. Senang. Tapi kembali ke asal. Sudahkah Anda membersihkan diri Anda sendiri, membersihkan hati Anda sendiri? Sikap dengan itu. Tanyalah karena diri kita sendiri. Karena nggak jauh dari kita. Siapa sebenarnya kita sendiri? Kalau udah memahami diri kita sendiri, yakin paham ke Allahnya harus bagaimana. Cuma paham, amplopnya gede baru paham. Oh iya. Eta mah wareng. Aduh. Ya emang udah berjalannya kayak gitu sih zaman sekarang. Betul. Orang-orang yang ikhlas, yang terima apa adanya yang dikasih Gusti Allah emang. Nah menurut Panandang gimana nih? Keadaan sosial sekarang nih. Ya kalau ngelihat keadaan sosial sekarang lawan jadi gimana lah, emang ada perbedaan jauh. Nggak kayak dulu lah gitu. Emang Panandang orang dulu. Hah? Udah tua. Ya mungkin dari bapak-bapak ini kan lahirnya udah duluan. Itu gimana tuh kalau ke zaman dulu mah mungkin masih ini ya. Masih damai gitu ya orangnya. Ya kalau ngerasain perjalanan kehidupan dari dulu memang ya jauh lah mas sekarang. Meskipun dari dulu kan ya emang ngerasain listrik belum ada. Itu waktu tahun 80-an itu kan belum ada listrik. Saya juga belum ada 80-an mah. Tapi ya namanya kehidupan di kampung ya adem aja. Iya, enak. Enak. Kalau Mang Mul mah nggak usah ditanya ya. Kehidupan zaman dulunya nggak usah. Perjalanan dia mah lebih jauh lagi. Lebih jauh, ya jero. Lebih jero. Berarti intinya tadi itu ya masalah ya pesan buat saudara-saudara kita menghadapi kiamat itu ya. Ya kembali sadar kita, sadar kehidupan kita. Sadar bermanusia. Ya sekarang yang berkuasa kan hukum masalahnya. Wah iya tuh ngomong-ngomong masalah hukum udah kacau juga kan pasal udah jual beliin. Makanya itu. Kembali ke manusia sendiri. Ya kita kan kalau mau beraksi ditahan. Nanti kena hukum, nanti kena hukum. Ya iya. Gitu. Udah aturan alam. Iya. Hukum alam itu kan. Coba kalau kita kembali ke diri kita, semua serba takut, nggak bakalan. Banyak sih yang menjalahgunakan. Tapi aya nama kan sieun lain. Lain. Aya nama sieun teu boga. Sing Sieun teu kabeuli mobil. Sieun teu kabeuli gedong. Sing teu kawin deui. Ulah kawin deui. Makin pusing gitu. Maka kata Bapak,
benahi diri kita sebelum dibenahi orang yang benar. Jadi kembali deh karena Iya, ke diri dari kita. pribadi. ya iya. Emang sekarang mah berontak-lontak ke duniawi semua itu zamannya. Bukti nyata. Dulu pertama zamannya Habaji Semar. Kedua zamannya siapa tuh yang namanya di pewayangan itu? Hanoman. Bukan. Gedeng Permoni. Oh, Gedeng Permoni. Zamannya Gedeng Permoni, zamannya sekarang zamannya Dorna kan. Mengadu dombakan. Nah, berarti zaman Gedeng Permoni mah duniawi. Duniawi, kekayaan. Sekarang mah zaman Dorna. Segala macam hal cara disahkan. Walaupun dia adu domba jadi masalah. Penting gua seneng. Itu zaman Dorna sekarang. Segala macam dipermasalahkan. Jangankan istilahnya ini. Contohnya banyak kan, Wan. Orang nyolong kayu aja di penjara. Nenek-nenek lah. Ya itu di situ kan banyak sekarang mah. Udah nggak ini. Itu zamannya sekarang, zaman sekarang. Enggak, saya nggak habis pikirnya itu polisinya kok tega gitu. Nah, itu kan zaman Dorna gimana? Yang penting dia punya duit, dia punya uang untuk membayarnya. Ya coba kalau itu polisi neneknya sendiri gitu. Coba bayangin. Apa nuraninya itu udah Tertutup lah macam kayak gitu. Polisi kan perihalnya kan lain. Termakan sumpahnya sendiri. Ya bagi kita misalnya orang biasa, cukup istilahnya melihat, mendengar gitu aja. Karena kita nggak mampu untuk ngatasinnya. Macam rakyat kecil mau apa lagi? Tinggal menerima. Kita ngelawan, membengkeng, habis. Kena hukum di penjara. Ada duit, langgang di penjaranya. Punya duit, keluar. Itu aja. Kalau kita udahlah benahin diri kita, sabar. Dan istilahnya banyaklah meminta sama Allah, mensyukuri apa yang Allah berikan. Apalagi kita udah bisa membersih diri kita sendiri, hati nurani kita sendiri. Berarti intinya untuk mempersiapkan kiamat kita harus membersihkan diri agar bisa merasakan nurani kita sendiri. Nah iyalah. Oke. Ini udah berapa menit sih? 40. Mau lanjut kan? Terserah. Oh, ya nggak apa-apa, lanjut aja. Ya jangan masalah kiamat sekarang ini. Kiamat udah mulai kiamat yang dirasainnya. Bagi orang-orang susah udah mulai kiamat. Udah serba susah sih. Bagi orang kaya orang berduit yang nggak kiamat karena segala tidak berasa. Tapi orang susah kiamat kecil. Kenapa banyaknya istilah penodongan ataupun pengibulan? Gara-gara ya itu tidak mampu untuk mencari nafkah. Kegengsiannya ini kan terlalu gede. Pangkat jabatan tinggi tapi kan gengsi untuk ngerjain hal-hal yang kecil. Iya, bahkan di Indonesia juga tingkat pernikahan udah menurun gitu. Jadi orang-orang tuh udah males kayak nikah. Nah itu kebanyakan itu mana itu? Nggak tahu benar. Karena mahal biaya nikah tuh. Ya sebenarnya kan kalau dalam Islam nikah itu gampang. Yang susah ini keluarga gengsi. Itu kan. Nah, karena banyak dipermainkan masalahnya sih. Apa-apa duit. Aturan. Sekarang dari pemerintah kertas
nggak bayar, di situ bayar sekian ratus juta, sekian ratus ribu, cuma kertas. Dari sana kan udah gratis, karena kan dipermainkan. Iya, kalau nggak dipermainkan nggak dapat duit mobil. Kan buat apa dikasih gaji? Buat apa dijamin sama pemerintah? Wah, kurang lah kalau itu. Ya kan dibilang tadi takut nggak beli tanah, Iya. takut nggak beli rumah, takut nggak beli mobil, takut nggak mewah. Itu karena serba takut ya akhirnya segala macam cara ya gunakan. Ya, zamannya zaman. Udah kayak begini kok. Hmm. Nah, coba kalau dia ngerasanya bahwa dia tuh titipan, segala-galanya titipan, paling dia ngambil yang sah-sah aja, nggak bakalan istilah yang nggak bermutu diambil. Yang sah-sah aja susah hidupnya, dicemoohkan, pangkat ini hidupnya begini pas-pasan, tuh yang lain mobil, rumah. Itu kalau yang istilah yang serba takut mah takut ke Allah ya enggak lah. Nah, rakit Tokyo Gasiun. Nah, iya, mau berbuat apapun karena di dirinya itu dah ini takut sama apa karmanya Allah ya. Iya. Nggak jauh lah, banyak sekarang mah. Mau nyari kerja kita bukannya ngeluar duit tapi harus ngeluarin duit. Ya kita kan nyari kerja, di situ aja udah ketahuan kok. Baru centang tuh Cantu asup. jaminan. Makanya cina kiamat. Ya kiamat ini juga bagi orang susah. Hese wan. Ayo nam. Surga bagi orang-orang yang tertentu. Di dunia banyak surganya ya orang-orang berduit. Bagi orang susah neraka. Kenapa? Karena serba nggak mampu. Segala macam nggak cukup. Apalagi yang pas-pasan. Ya intinya kita syukurin apa yang ada gitu ya. Ya, iya. Kita kembali ke Allah ke semuanya. Kembali ke Allah. Kalau memang sadar mah. Jangan kan lihat kita kaya. Kayanya sementara kok hanya titipan. Jabatan hanya titipan. Udah tinggal jabatan mah jadi masyarakat atau udah meninggal mau siapa ini? Anggur itu mau letik-letik. Ya iya. Jabatan mau dijual. Apa jiwanya mau dijual kalau udah meninggal? Enggak lah. Itu nggak bakal laku. Lakuan kena teri. Iya. Lobster kali. Teri. Mahalan kena teri wan. Teri. Oh. Ikan teri coba di pasar berapa? Berapa tuh? Seperempat aja 20.000 terima. Oh, sekilo 80 berarti. 80 ikan nu teri. Oh. no iya mah anu murah mah. Anu mahal lah lain deui. Makanya kepain. Sekarang memang iya karena belum tahu melonjak terus. Karena di mata mereka tuh kalau kita orang kurang tuh selalu di bawah, dihina, tidak dipercaya setiap omongan, disangkanya jelek, disangkanya memorotin, padahal mah enggak nyapa. Belum tentu omongan orang susah itu akan mencelakakan orang kaya, nggak bakalan. Justru yang perang tuh sekarang kebanyakannya orang-orang kaya, orang-orang berpinter, orang-orang tahu agama, tahu hukum. Karena mereka bisa menjualkan hukum, menjual berikan agama. Iya emang kayak gitu. Zaman sekarang bayangan kayak gitu. Coba kalau zaman dulu nggak ada. Karena segalanya masuknya pakai uang ya dia harus kembaliin uang-uang itu. Uang dia masuk keluarkan berapa miliar ya kita harus dikembaliin lagi dengan cara ya begitu. Tapi kalau dia menurutnya amanah bahwa itu amanah ya enggak lah. Sehabis apapun sebesar apapun karena dia memang dia amanah ya tetap dia jalanin.
tetap masyarakat harus adil. Rek adil nak gimana? Rek ngejunjung tingginya gimana? Adil itu bagi orang yang punya duit, nggak adil bagi orang yang susah. Ya hukum di Indonesia tuh. Ya iyalah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Sama terus terang nunggu datangnya kiamat kecil. Kan udah banyak Kan kan. ukur. Ya iya, nunggu yang lebih lagi. Iya, lebih. Yang dibilang Biar pada sadar ya. ya iya, yang nggak ada lampu, nggak ada minyak tanah, Bensin, solar, ya. apalagi udah masuk peperangan, udah Jadi, endah itu. Zaman sekarang lain dengan zaman kerajaan dulu. Zaman kerajaan makmur. Makmur, pangan tuh di mana-mana. Gak kesusahan untuk makan tuh. Buah-buahan di mana-mana banyak kok. Apa kelaparan sekarang benar-benar kelaparan, kalau kelaparan nggak nyari ya udah nggak punya. Bahas masalah kiamat kecil, kiamat besar matar, tunggu tanggal mainnya ada lagi. Sekarang mah rasain kiamat kecil dulu dah, berlomba-lomba ngumpulin dunia, itu kan kiamat sama. ya dunia dikumpulin ntar ditinggal. Ya iya, kumpulin dunia sebanyak mungkin, Sep. Ntar mah ya ninggal mah Dibawa ke dia usaha. udah demit nih. Ya mungkin itu aja kali ya, mau ya, buat pembahasan ya kiamat kecil hari ini. Obrolan kosong. Ya obrolan kosong, anggapnya obrolan kosong aja. Ya karena kita siapa kan, hanya Ya, orang kita biasa, orang biasa. nggak punya daya dan upaya, nggak punya kekuasaan. Semoga aja obrolannya ada yang bisa diambil, ada yang bisa Ada dipetik, manfaat. ada manfaatnya, supaya kita bisa sadar lagi ke diri kita sendiri. Ya mungkin cukup buat obrolan malam ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.